Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Damayanti, PGJ 6C Universitas Muhammadiyah Purworejo. Saya akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal saya dengan judul Pembelajaran dengan Metode Ilmiah untuk Mengembangkan Karakter Peserta Didik yang ditulis oleh saya sendiri, Silviana Damayanti, dan penulis kedua Raihanisa Asri Ramadhania, dan penulis ketiga yaitu Ibu Nur Aziza. Pembelajaran abad 21 menekankan pada keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan literasi digital, literasi informasi, literasi media dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu kunci pembelajaran abad ke-21 adalah IPA. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan karakter peserta didik dalam pembelajaran abad ke-21. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode studi kepustakaan dan literatur, yaitu metode pengumpulan data studi perpustakaan. Hasil yang diperoleh dalam pembelajaran dengan metode ilmiah dapat mengembangkan karakter peserta didik, yaitu kolaborasi, pemikiran kritis, kreatif, dan komunikasi dalam pembelajaran IPA di abad 21. Teknik yang digunakan permasalahan dalam penulisan ini adalah pada pembelajaran abad ke-21 mendorong peserta didik agar memiliki basis pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan menekankan pada kolaborasi, pemikiran kritis, kreativitas, komunikasi, sehingga perlu mengembangkan karakter peserta didik melalui metode ilmiah. IPA merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran IPA umumnya memiliki peranan penting dalam peningkatan mutu pendidikan, khususnya di dalam menghasilkan peserta didik yang berkualitas, yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, logis, dan berinisiatif dalam menanggapi isu di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak perkembangan sains dan teknologi. Menurut Samsu 2016, IPA memiliki 4 unsur utama, yaitu sebagai sikap yang memunculkan rasa ingin tahu, jujur, teliti, dan lain sebagainya, serta hubungan sebab akibatnya. Yang kedua, sebagai proses, yaitu adanya pemecahan masalah meliputi metode ilmiah yang sistematis yang ditunjukkan lewat kerja ilmiah. Yang ketiga, sebagai produk. Yang keempat, sebagai aplikasi. Karakter. Penumbuhan nilai karakter secara umum dapat dilakukan dengan beberapa strategi. Salah satu diantaranya adalah integrasikan dalam mata pelajaran, termasuk pelajaran IPA. Penumbuhan dan pengembangan karakter dapat dilakukan melalui penggunaan model, strategi, atau pendekatan pembelajaran yang menyebabkan pendidikan karakter menjadi habitual, bukan hanya sekedar. Model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang dimaksudkan adalah yang melibatkan proses sains bagi siswa, yaitu sejumlah keterampilan yang melatih siswa berpikir untuk menemukan suatu konsep melalui sejumlah langkah-langkah ilmiah yang biasa dilakukan oleh ilmuwan. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu didapat dari metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan disebut ilmu, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat tertentu. Menurut Asada dan Fadil 2020, sebuah aktivitas ilmiah adalah perbuatan manusia yang berupa usaha terus-menerus dalam memahami kehidupan melalui pemikiran dan penalaran yang logis dan ilmiah, dan meliputi 7 langkahnya. Di sini ada pun tahapan dalam kegiatan ilmiah, yaitu perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Pembelajaran abad 21. Menurut Pratiwi 2019, tujuan pembelajaran abad 21 adalah untuk mendorong peserta didik agar menguasai keterampilan abad 21 yang penting dan berguna bagi mereka agar lebih responsif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Hal yang penting dalam pendidikan abad 21 adalah mendorong peserta didik agar memiliki basis pengetahuan dan pemahaman yang mendalam untuk dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Dengan demikian, sistem pendidikan perlu pertimbangan sejumlah aspek yang menjadi domain dalam pendidikan abad 21. Menurut Tripuji Astuti 2019,
Pembelajaran IPA di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari sendiri tentang alam sekitar, serta dapat menjadi pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada metode ilmiah. Pembelajaran IPA abad 21 menuntut guru untuk mengimplementasikan pembelajaran yang mencerminkan 4 keterampilan hidup yang disebut dengan 4C. Pembahasan melalui metode literatur dari teori-teori yang sudah tercantum pada pendahuluan dan pembahasan, maka menghasilkan data melalui langkah-langkah metode ilmiah, yaitu perumusan masalah. Peserta didik dihadapkan pada sebuah masalah dan siswa tersebut mengidentifikasi masalah tersebut, sehingga dalam tahap mengidentifikasi ini peserta didik dapat memunculkan nilai karakter yang rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, mandiri, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyusunan kerangka berpikir. Di sini peserta didik mengeluarkan pendapat untuk menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan, sehingga siswa dapat memiliki nilai karakter yaitu kritis, kreatif, demokratis, dan komunikatif. Yang ketiga itu pengujian hipotesis. Pada tahap ini peserta didik melakukan percobaan sehingga dapat memiliki nilai karakter seperti rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, jujur, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, di mana peserta didik mengumpulkan dan mengolah data yang terkumpul untuk membuktikan hipotesis, dan siswa membuat kesimpulan, sehingga nilai karakternya adalah rasa ingin tahu, kerja keras, teliti, jujur, mandiri, kritis, dan kreatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pembelajaran dengan metode ilmiah untuk mengembangkan karakter peserta didik dapat memunculkan karakter peserta didik dengan baik. Melalui metode ilmiah dan langkah-langkahnya, pembelajaran IPA ini dapat mengembangkan karakter peserta didik. Seperti yang diketahui pada pembahasan, bahwasanya metode ilmiah memiliki langkah-langkah seperti perumusan masalah dan penyusunan kerangka berpikir, pengujian hipotesis, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Dan pembelajaran IPA ini lebih efektif khususnya dalam menyongsong abad 21 dan karakter yang diperoleh siswanya dapat menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.